Operasi penegakan hukum oleh Satuan Brigade Mobil Brimob Kepolisian Indonesia berhasil menumpas kelompok kriminal bersenjata KKB di kawasan perbukitan Papua pada Senin pagi. Dalam operasi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, total 30 anggota KKB berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Kejadian ini menandai salah satu penyergapan terbesar dan paling terkoordinasi terhadap KKB dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya aktivitas kelompok bersenjata yang kerap meresahkan masyarakat dan mengancam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Operasi ini diawali setelah tim intelijen Brimob menerima laporan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di sejumlah titik perbukitan yang sulit dijangkau. Berdasarkan data lapangan dan koordinasi dengan pihak TNI, Brimob menyiapkan strategi penyergapan mendadak dengan memanfaatkan keunggulan informasi, taktik pergerakan cepat, dan elemen kejutan. Dalam hitungan menit setelah kontak pertama, anggota KKB yang tidak menduga penyergapan ini terdesak dan mencoba melarikan diri dalam kondisi kocar-kacir. Kepala Satuan Brimob Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol Rudi Santoso menegaskan bahwa seluruh proses penangkapan berjalan sesuai prosedur. Operasi ini merupakan langkah nyata kami dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari ancaman kriminal bersenjata. Tidak ada anggota Brimob yang mengalami cedera serius dalam proses ini. Semua 30 anggota KKB berhasil diamankan dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju lembaga pemasyarakatan dengan masa hukuman 20 tahun sesuai peraturan yang berlaku, ujar Kombes Pol Rudi dalam konferensi pers di Jayapura. Menurut laporan resmi, penyergapan dilakukan secara simultan di beberapa titik kunci perbukitan, meminimalkan risiko bagi anggota Brimob maupun warga sipil di sekitar lokasi. Koordinasi yang matang antara tim lapangan, unit intelijen, serta dukungan udara dari helikopter pengawas membuat operasi berjalan lancar dan efisien. Sumber dari kepolisian menyatakan bahwa beberapa senjata api rakitan milik KKB berhasil disita, termasuk senjata laras panjang dan amunisi yang siap digunakan dalam serangan terhadap pos keamanan dan masyarakat lokal. Dalam pernyataan tambahan, pihak kepolisian menekankan bahwa operasi ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah untuk menekan aktivitas KKB, memulihkan rasa aman masyarakat, dan menegakkan supremasi hukum di wilayah Papua. Kami tidak akan memberikan ruang bagi kelompok kriminal untuk mengancam ketertiban dan keselamatan warga. Operasi ini adalah bukti keseriusan kami, tegas Kombes Pol Rudi. Operasi penyergapan yang dilakukan oleh Brigade Mobil Brimob di perbukitan Papua pada Senin pagi berhasil menimbulkan pukulan telak bagi kelompok kriminal bersenjata KKB. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak langsung terhadap keamanan wilayah setempat, tetapi juga menunjukkan efektivitas koordinasi antara unit penegak hukum, intelijen, dan aparat keamanan lokal. Persiapan operasi berlangsung selama beberapa hari sebelumnya. Tim intelijen Brimob mendapatkan informasi yang akurat mengenai pergerakan KKB, termasuk titik kumpul, jalur patroli, dan lokasi persembunyian yang sering digunakan kelompok bersenjata ini. Berdasarkan data tersebut, Satuan Brimob menyusun strategi penyergapan mendadak yang memanfaatkan faktor kejutan, keunggulan medan, dan koordinasi multi-unit. Penyergapan dilakukan secara simultan di beberapa titik kunci perbukitan yang tersebar. Setiap tim Brimob terdiri dari pasukan inti yang dilengkapi dengan perlengkapan standar, komunikasi radio, serta alat pengintai modern untuk memonitor pergerakan KKB. Helikopter pengintai digunakan untuk memantau situasi dari udara, memberikan informasi real-time kepada tim darat. Strategi ini memastikan tidak ada celah bagi KKB untuk melarikan diri secara massal atau melancarkan serangan balik yang berpotensi membahayakan warga dan petugas. Saat kontak pertama terjadi, anggota KKB yang sedang berkumpul dalam kelompok kecil di lereng perbukitan terkejut dan kehilangan koordinasi. Banyak anggota KKB mencoba melarikan diri melalui jalur yang sempit dan curam. Namun, tim Brimob telah menempatkan unit penghalang dan titik pencegahan di jalur-jalur strategis. Hasilnya, sebagian besar anggota KKB berhasil dijaring dan ditangkap langsung di lokasi, sementara sisanya terpaksa menyerah setelah pergerakan mereka terpantau dan jalur pelarian ditutup. Dari hasil laporan lapangan, seluruh 30 anggota KKB berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa di pihak aparat Brimob. Senjata api rakitan yang dibawa oleh KKB, termasuk laras panjang dan amunisi cadangan, berhasil disita. Pihak Brimob menegaskan bahwa tindakan ini akan menjadi bukti kuat dalam proses hukum yang menunggu para tersangka. Kepala Satuan Brimob, Kombes Pol Rudi Santoso,
menyatakan bahwa operasi ini tidak hanya berhasil menahan KKB, tetapi juga mengirimkan pesan tegas bahwa tindakan kriminal bersenjata tidak akan ditoleransi. Setiap individu yang mencoba mengancam keamanan warga akan menghadapi konsekuensi hukum yang tegas. Operasi ini menunjukkan bahwa perencanaan matang dan eksekusi tepat waktu adalah kunci keberhasilan, ujar Kombes Pol Rudi dalam konferensi pers. Selain itu, pihak kepolisian juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BRIMOB dan masyarakat lokal. Laporan dari warga sekitar menjadi elemen krusial untuk mengetahui lokasi persembunyian KKB dan pola pergerakan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi secara tepat waktu, meningkatkan efektivitas operasi, meminimalkan risiko bagi aparat dan warga, dan mempercepat proses penegakan hukum. Proses penahanan kini berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Jayapura. Setiap anggota KKB yang ditangkap akan menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara itu, tim investigasi masih menelusuri kemungkinan jaringan KKB yang lebih luas, termasuk dukungan logistik dan koneksi ke kelompok bersenjata lain di Papua. Hasil penyelidikan ini akan menjadi dasar tindakan hukum lanjutan dan strategi pencegahan jangka panjang. Penangkapan 30 anggota KKB oleh Brigade Mobil BRIMOB di perbukitan Papua tidak hanya menjadi berita utama di tingkat nasional, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi keamanan, masyarakat lokal, dan jalannya hukum di wilayah tersebut. Kejadian ini memicu berbagai reaksi dari pihak yang terlibat, mulai dari kelompok kriminal itu sendiri hingga aparat hukum, warga, dan tokoh masyarakat. Setelah operasi penyergapan selesai, tim BRIMOB segera mengamankan para anggota KKB yang berhasil ditangkap, membawa mereka ke markas BRIMOB Jayapura untuk proses identifikasi dan dokumentasi. Sementara itu, sebagian kecil anggota KKB yang sempat mencoba melarikan diri akhirnya menyerahkan diri setelah melihat jalur pelarian mereka tertutup, dan intelijen BRIMOB terus memantau pergerakan mereka melalui komunikasi lokal dan jaringan informan. Kepolisian menekankan bahwa proses hukum yang berjalan sesuai prosedur. Setiap anggota KKB akan menghadapi hukuman penjara selama 20 tahun berdasarkan tindak pidana yang mereka lakukan, termasuk kepemilikan senjata ilegal, upaya mengancam keselamatan warga, dan tindakan kriminal bersenjata yang mengganggu keamanan nasional. Pengacara publik dan aparat hukum memastikan hak-hak tersangka tetap terpenuhi selama proses penahanan, meski publik menuntut hukuman tegas dan cepat. Reaksi dari KKB sendiri menunjukkan tingkat ketidakpastian dan ketakutan. Berdasarkan informasi dari saksi mata dan laporan intelijen, kelompok tersebut panik ketika tim BRIMOB melakukan penyergapan. Koordinasi mereka berantakan, komunikasi internal terputus, dan banyak yang mencoba menyembunyikan senjata atau menyerah. Beberapa anggota bahkan terlihat mencoba bernegosiasi secara terburu-buru, namun upaya itu gagal karena BRIMOB sudah menutup semua jalur kritis dan menyiapkan tim negosiasi darurat. Dampak sosial di masyarakat Papua cukup signifikan. Warga yang sebelumnya merasa terancam oleh aktivitas KKB melaporkan perasaan lega dan aman setelah berita penangkapan tersebar. Beberapa kepala desa dan tokoh adat mengapresiasi tindakan BRIMOB, menyebut operasi ini sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat. Selama ini kami hidup dalam ketakutan. Dengan penangkapan ini, anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan aman dan warga bisa beraktivitas tanpa takut diserang, ujar salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak. Namun, ada juga kekhawatiran terkait kemungkinan munculnya kelompok KKB baru atau tindakan balasan dari anggota yang berhasil melarikan diri sebelumnya. Kepolisian menanggapi hal ini dengan meningkatkan patroli, memperkuat pos keamanan, dan memantau jalur logistik yang biasa digunakan kelompok bersenjata untuk memasok senjata atau perlengkapan. Intelijen BRIMOB terus bekerja untuk mendeteksi potensi ancaman lebih awal sehingga risiko gangguan keamanan bisa diminimalkan. Proses hukum yang sedang berlangsung menjadi sorotan publik dan media. Dokumen bukti, termasuk senjata api, amunisi, dan catatan pergerakan KKB, menjadi bagian dari berkas perkara yang akan diserahkan ke pengadilan. Kejaksaan menekankan bahwa kasus ini akan diproses dengan transparan, tanpa kompromi terhadap hukum, sehingga menjadi contoh bagi pelaku kriminal bersenjata lainnya. Setelah berhasil menangkap 30 anggota KKB di perbukitan Papua, Brigade Mobil BRIMOB tidak hanya fokus pada proses penahanan, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga keamanan jangka panjang di wilayah tersebut. Keberhasilan operasi penyergapan yang berlangsung beberapa hari lalu menjadi momentum penting bagi aparat keamanan untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Segera setelah penangkapan, para tersangka dibawa ke markas Brimob Jayapura untuk proses administrasi, pemeriksaan, dan pengumpulan bukti. Tim forensik kepolisian memastikan setiap bukti, termasuk senjata api, amunisi, dan catatan komunikasi KKB, terdokumentasi secara rapi untuk keperluan hukum. Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk pemeriksaan medis dan dokumentasi digital untuk memastikan hak-hak tersangka tetap terpenuhi. Dalam beberapa hari berikutnya, tim psikolog dan intelijen Brimob memantau perilaku KKB yang sudah ditahan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota mengalami stres berat, kebingungan, dan ketakutan akibat kekalahan mendadak. Beberapa anggota yang sebelumnya terlihat agresif, kini menunjukkan tanda kepasrahan. Hal ini memberikan wawasan penting bagi aparat hukum mengenai pola psikologis kelompok kriminal bersenjata yang dapat digunakan untuk pencegahan dan rehabilitasi jika diperlukan. Kepala Satuan Brimob, Kombes Pol Rudi Santoso, menekankan bahwa langkah penahanan bukan sekadar penghukuman, tetapi bagian dari strategi terpadu untuk memulihkan keamanan. Proses hukum harus tegas, namun tetap manusiawi. Kami ingin memastikan bahwa pelaku kriminal bersenjata ini diproses secara adil sambil memberikan pesan tegas kepada kelompok lain, hukum berlaku bagi semua, tegas Kombes Pol Rudi. Di sisi lapangan, penguatan keamanan di wilayah perbukitan Papua terus dilakukan. Pos-pos Brimob diperkuat, patroli rutin ditingkatkan, dan jalur logistik yang biasa digunakan KKB diawasi secara intensif. Dukungan teknologi, termasuk penggunaan drone pengintai dan sistem komunikasi terenkripsi, membuat pemantauan lebih efektif dan real-time. Koordinasi dengan TNI, aparat lokal, dan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas pasca operasi. Masyarakat lokal juga merasakan dampak langsung dari keberhasilan operasi ini. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial perlahan kembali normal. Pasar tradisional dibuka tanpa gangguan, sekolah beroperasi dengan aman, dan warga mulai bergerak lebih bebas di daerah yang sebelumnya rawan konflik. Tokoh adat dan kepala desa menyatakan apresiasi mereka terhadap keberhasilan Brimob, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dan menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, pihak kepolisian memulai program edukasi dan sosialisasi hukum di wilayah Papua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya KKB dan pentingnya melaporkan aktivitas kriminal. Program ini melibatkan aparat hukum, tokoh adat, dan relawan lokal, menciptakan jaringan keamanan berbasis masyarakat yang dapat mendukung aparat dalam pencegahan jangka panjang. Sementara itu, proses pengadilan terhadap 30 tersangka KKB sedang berjalan. Berkas bukti yang lengkap dan dokumentasi yang akurat diharapkan mempercepat proses hukum. Hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada para anggota menjadi contoh konkret bagi kelompok bersenjata lain, sekaligus menegaskan bahwa tindakan kriminal bersenjata tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.